paling menohok pas gue tuh. Ini guys, rombongan satu kamar, rombongan kita. Ibu siapa ini? Bu Nurlela. Bu Rena. Ini Ibu Arbaiti. Ini Ibu Wartia. Bu Catur. Dikirimin lo Bu. Pesawat jam 10 malam kan, Masya Allah. Apa permintaan Rasulullah pada waktu itu? Yang pertama, minta kepada Allah supaya umatnya tidak binasa dengan cara. Yang pertama. Yang kedua, minta kepada Allah supaya umatnya tidak. Saya yakin di dalam satu bis ini pasti ada yang beda pendapat, pasti ada yang berselisih, pasti ada yang beda pandangan, pasti ada yang beda selera, betul nggak? Betul. Betul. Yang istrinya mau yang warna pink, suaminya warna yang hijau, yang hitam. Nampak lagi ketika pilihan presiden, aduh, mertua sama mantu sampai bermusuhan. Betul nggak? Semalam di Madura ada carok. Di kabupaten saya ada carok semalam. Gara-gara beda pilih. Alhamdulillah summa naudzubillah. Nah ini ditolak. Makanya di antara kita ada perbedaan, maka jangan jadikan perbedaan itu adalah permusuhan. Jadikan perbedaan itu sebuah rahmat. Sebuah apa? Rahmat, rangkulan, persaudaraan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan juga kita melewati namanya Masjid Syekh Mirza Al-Bukhari. Ada yang mengatakan itu tempat rumahnya dulu Imam Bukhari perawi hadis. Tapi itu belum saya temukan di dalam kitab. Yang saya temukan adalah bahwasanya itu masjid tempatnya Syekh Mirza Al-Bukhari. Syekh Mirza ini dulu orang Palestina. Jalan dari Palestina sampai ini gurun pasir. Tidak ada air pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu dia bernazar, kalau saya menemukan air, nanti saya akan berusaha mencari uang, dan uang itu saya akan infakkan, buatkan sumur untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka pada waktu itu Syekh Mirza Al-Bukhari pada waktu itu bekerja mengumpulkan uang, dan pada waktu itu Syekh Mirza halal ya. Mantap mah, ya Allah. Iya orang gede banget. Gratis. Namanya kemajuan Nabi yang baru dipakai, yang baru dipakai ya. Ini rasanya kayak sama enak. Enak loh. Aku namanya. Ini bukan dicicip dijual, hei. Nih Gan, kita makan kurma sepuasnya nak, gratis. Tuh. Terima kasih. Apa ini? Ini kurma Kurma. merah. Ini Kurma apa namanya? Ini kurma merah. Kurma merah. Ini kurma muda. Saya mau yang muda ini. Ya. Kurma muda. Ini ada pleasure apa ya kita? Boleh res. Coba. Di sini nak, kebun kurma. Semua makan kurma bebas sampai kenyang. Gratis. Tapi kalau dibawa pulang bayar. Gede banget nih kurma kan? itu sudah diatur. Bukan cuman sholat, puasa, kita diatur. Bahkan ketika kita bepergian jauh, itu dalam Islam juga ada hal-hal yang juga dianjurkan atau disunahkan. Salah satunya adalah membeli oleh-oleh buat ada di sorga ditampakkan di dunia. Masya Allah, nih ya. Ini Gunung Uhud semua Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti kita akan turun di sini dan ziarah kepada para syuhada. Dan di depan ada bukit kecil, di situ ada orang mendaki Bapak Ibu ya. Ini namanya Jabal Rummat. Jabal apa? Jabal Rummat. Saya kasih hadiah umroh lusa.
Hari Sabtu. Dulu namanya Bukit Ainain. Bukit apa? Bukit Ainain. Cuman sekarang masyhur terkenal dengan sebutan julukan Bukit Para Pemanah. Kurang lebih ada 50 pemanah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan menjadi benteng orang Islam di atas bukit tersebut. Dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Benteng apa bukitnya? Pada tahun ketiga Hijriyah, pada waktu itu beda sama bukit terjadilah peperangan yang sangat penting bersejarah di dalam Islam yang dikenal dengan perang Ngelihat Uhud. Apa? Kita mungkin Ini sudah kayak tidak ngeliat- asing, dulu pernah diajari Jadi itu inget ya, di pernah belajar gua. waktu masih SMP ya, atau MTS. Gugur di sini karena dibunuh, ditombak dari belakang oleh siapa? Oleh Wahsy, seorang budak hitam yang dijanjikan burung akan lagi. Jaisul Muslimin, tentara Islam datangnya dari Jabal Rumah dari sebelah sana. Karena Madinah posisinya di sebelah sana. Sedangkan orang kafir Quraisy Mekah datangnya dari belakang gunung. Panah hitam merujuk al-munafiqun. Kembalinya orang munafik. Ya ini panah hitam. Jadi pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Madinah dengan 1000 pasukan. Dan berapa pasukan? 1000 pasukan. Sedangkan kaum musyrikin dari Mekah jumlahnya kurang lebih 3000 pasukan. Maka ketika di tengah jalan, pada waktu itu ada orang munafik yang kembali tidak ikut berperang dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang awalnya jumlahnya 1000, kurang lebih ada 300 orang kembali ke Madinah tidak ikut berperang. Apa jawaban mereka? Ngapain ikut Muhammad berperang? Ikut berperang itu sama halnya pekerjaan orang bodoh, karena bisa melukai diri sendiri. Maka pada waktu itu orang munafik yang digemboki, yang panas-panasi, dikompori oleh siapa? Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada waktu itu menjadi gembok munafik paling besar di Madinah pada waktu itu. Mengajak teman-temannya, ayo balik, enggak usah ikut Muhammad, dikompor-kompori. Apa yang ikut Muhammad? Nanti kita terluka, nanti kita mati, nanti kita terbunuh. Maka kembalilah kurang lebih 300. Di dalam komplek ini, di dalam pagar ada 2 liang lahat. Di sebelah sana itu ada satu, itu diyakini ada 2 jenazah di dalamnya. Yang dalam penjelasan itu dijelaskan bahwasanya di dalam kitab bahwasanya satu liang lahat isinya 2 jenazah. Yang pertama siapa jenazahnya? Siapa? Paman Rasulullah siapa? Sayyidina Hamzah. Yang kedua ada yang mengatakan siapa? Saudara sepupuan sesuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Itu ya. Ada yang tahu? Itu ya. Ya, anaknya Halimah siapa? Siapa? Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh. Ada yang mengatakan juga itu makamnya tadi imam besar Madinah siapa? Mus'ab bin Umair. Sedangkan yang ini yang besar nih Bapak Ibu, ini kuburan para syuhada yang lain yang ditumpuk menjadi satu. Kalau pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau pada zaman Rasulullah nggak seperti ini kuburannya. Jadi satu liang lahat pasti isinya 2 jenazah. See you Madinah. Sama-sama berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al akhiral ahdi bi ziyarati Madinatil Munawwarah, bi ziyarati Rasulika Karim, bi ziyarati Madinah daril hijrah karratin ba'da marratin. Ya Allah, jangan jadikan ini adalah kesempatan yang terakhir bagi kami. Panggillah, mampukanlah kami untuk bisa kembali dan kembali bersama orang-orang tercinta kami. Amin. Wahud sebentar lagi akan menjadi tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga sudah pemantapan manasik. Kemarin kita juga sempat bahas rukun-rukun daripada ibadah umrah. Rukun umrah kemarin apa rukun? Penentu sah atau tidaknya sebuah ibadah umrah dan tidak bisa diganti dengan membayar denda atau dam atau fidyah dan sebagainya. Rukun umrah kemarin ada 5. Pertama apa Bapak Ibu?
niat Niat ihram. ihram. Kedua, tawaf. Tawaf. Tiga, Syai. sa'i. Empat, Tahallul. tahallul. Lima, tartil. Insyaallah. Ini pondasi utama dari ibadah yang akan kita kerjakan. Okay? Ini pondasi ibadah utama kita. Jadi harus ada lima-limanya. Dan sekarang saya ingatkan lagi tentang wajibnya umroh, karena kemarin nggak sempat karena waktunya mepet dengan Jumat. Kaki lima juga banyak sehingga banyak menghambat jalannya jamaah keluar masuk ke dalam masjid. Sekarang Masya Allah sudah ada tendanya di sebelah sana. 5 bulan kemarin belum ada tendanya. Tapi biasanya yang seperti ini itu tidak bertahan lama. Saya yakin ini kayaknya 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan nanti dibongkar itu tenda. Karena emang Saudi ini peraturannya hampir setiap minggu, setiap bulannya. Setelah itu kembali atau masjidnya di depan ya Bapak Ibu, masjidnya di depan sebelah sana. Jadi nanti kita kalau mau ke masjid, hotel kita ada di entry. Jadi Babus Salam itu di sini. Yang kata saya tadi ada 3 pintu. Yang ketiga adalah Babus Salam, masuknya dari sini. Jadi kalau Bapak Ibu semisal mau masuk ke dalam Ka'bah, ke dalam Masjidil Haram, ke area Thauf itu bisa masuknya dari sini. Paham ya? Ya. Terus di sampingnya ada Babun Nabi. Pintu Nabi dulu waktu disepakati, dimusyawarahkan siapa yang berhak menaruh Hajar Aswad ke tempat semula setelah lepas dari tempatnya, maka disepakati orang pertama kali orang yang masuk di waktu subuh dari pintu Sofa. Ternyata siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pintu tersebut dinamakan pintu Nabi. Ini namanya Bapak Ibu, bangunan ini yang besar ini, yang megah, ini dulunya gunung. Pada zaman Rasulullah gunung yang disebut dengan apa? Jabal Abi Kubais. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Ya. Gunung Abi Kubais ini gunung pertama yang diciptakan oleh Allah di dunia. Allah pertama menciptakan gunung di dunia, gunung ini. Tapi gunung ini sekarang sudah dikikis. Pada zaman Rasulullah gunung ini ada 3 tenda. Ada 3 tenda sebelah sana. Itu biasanya tempat ambil air Zam-Zam yang langsung dari sumurnya. Jadi kalau kita ngambil di galon-galon itu air Zam-Zam yang sudah didinginkan. Ziarah kota Mekah, beberapa tempat yang bersejarah. Dilanjutkan insyaallah nanti bagi yang mau umrah kedua. Selatan ke arah yang berlawanan dengan kota Madinah. Supaya apa? Supaya menghindari atau mengoceh kejaran orang-orang rumahku di tapal kuda, nggak bisa keluar. Tapi kata Allah apa? Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw faghshaynahum fahum yubsirun. Wallahu a'lam, dan kami jadikan di antara mereka yang mengepung rumah Muhammad saddan, sebuah penghalang. Wa min khalfihim saddan, dan dari belakang, depan, samping, kanan, kiri Allah jadikan penghalang sehingga mereka tidak bisa melihat Nabiullah Muhammad SAW keluar dari rumahnya. Puncaknya itu terdapat 2, namanya 2 Tur. Sekarang sudah ada tangga-tangganya kalau kita mendaki ke sana Bapak Ibu. Sudah ada tangga-tangganya juga di sana sudah lagi dibangun. Kalau kita perhatikan juga ada tren di situ. Nanti rencananya Saudi akan membangun teleferik, kereta gantung oleh kaki kambing yang digembala oleh Amir bin Khairah. Itu strategi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas Jabal Sur juga terdapat mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya setelah masuk ke dalam gua, pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur di pangkuan Abu Bakar karena sangat ngantuk, karena sangat capek mendaki gunung. Dan di dalam gua Rasulullah tertidur. Ketika Rasulullah nyenyak tertidur, pada waktu itu ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan kalajengking.
hewan-hewan yang berbisa keluar. Salah satu hewan berbisa keluar dari lubang yang ada di dalam kota tersebut, mematok tumit Abu Bakar. Padahal tujuannya hewan ini bukan untuk mematok Abu Bakar atau Rasulullah SAW. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ingin memandangi wajah indah baginda Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah diciptakan di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman kepada makhluk di dunia ini, cukuplah bagi hambaku melihat wajah kekasihku sebagai alat. Masjid Ar-Rajhi. Masjid apa? Ar-Rajhi. Kalau Bapak Ibu narik uang di ATM di sini ada namanya ATM Ar-Rajhi. Pemiliknya orang terkaya nomor 9 di dunia. Di sebelah kiri Bapak Ibu ini ada Malahi, pasar malam orang Mekah. Ada pasar malam juga. Sudaisi, Syekh Abdul Rahman Abdul Aziz As-Sudaisi yang menjadi imam pertama atau imamnya para imam dua tanah. Nah ini di depan sebelah kanan ini semuanya Universitas Ummul Qura yang untuk cowok. Ya salah satu syaratnya ya minimal hafal 15 Jus. Di sini kita sekolah. Ngaji itu dibayar. Sekolah di sini. Ke Indonesia kita sekolah Tapi ngaji harus bayar. Kalau di sini kita di Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuliah di sini. Ada yang mengatakan perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu pada waktu itu kurang lebih 10 hari baru itu dari keluar dari rumahnya. Hitung sejak keluarnya dari rumahnya ada yang mengatakan 10 Di sini. asy'ariyah 10 hari. Kalau kita hitung dari turunnya Rasulullah dari Jabal Keren Sur, banget kan. itu ada yang Kampusnya mengatakan kan. 7 hari. Hari Senin pagi Rasulullah turun dari Jabal Sur. Melanjutkan perjalanan sampai di area Kuba kemarin. Jadi Di area apa? Kuba yang kita sholat kemarin Bapak Ibu ya, itu di Madinah. Itu juga mengatakan hari Senin. Salman Jadi aja di 7 hari sini. berperjalanan. Makanya Senin itu sangat bersejarah dalam Islam karena banyak kejadian-kejadian pada hari Senin terhadap baginda Rasulullah sallallahu lahir. Di sini tidak ada doa khusus. Cuman kalau mau berdoa jangan lewatkan doanya Nabiullah Adam alaihissalam. Karena ada yang mengatakan doa Nabiullah Adam setiap waktunya setelah diusir dari surga. Ada yang tahu doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Utamanya ada yang mendaki mau berdoa di atas silahkan. Tapi ingat Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu naik, diingat turunnya nanti ya. Patokannya ini bangunan nih, bangunan. Iya. Terus naiknya dari sebelah sana, jadi harus memutar dulu. Naiknya dari sebelah sana ada tangga-tangganya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya dari atas tangga lagi buka.